Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta, NPM 2023 464 05 058. Yang terhormat Dr. Andes Jen Amori, Magister Pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemikiran tokoh-tokoh pendidikan dalam aliran filsafat naturalisme. Latar belakang naturalisme dalam filsafat pendidikan menekankan pentingnya pendidikan yang selaras dengan alam dan di mana anak didik sesuai dengan potensi bawaan dan tahap perkembangannya. Tokoh seperti Jean-Jacques Rousseau dan Johann Heinrich Pestalozzi berperan penting dalam mengembangkan konsep ini dengan menekankan kebebasan individualitas dan pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Gagasan mereka menjadi landasan bagi sistem pendidikan modern yang menghargai perkembangan alami anak dan relevan diterapkan dalam dunia pendidikan saat ini atau budaya. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan aliran filsafat naturalisme dalam pendidikan? 2. Bagaimana kontribusi pemikiran Jean-Jacques Rousseau dan Johann Heinrich Pestalozzi dalam aliran ini? 3. Bagaimana pengaruh aliran naturalisme terhadap praktik pendidikan modern? Tujuan 1. Agar tahu apa yang dimaksud dengan aliran filsafat naturalisme dalam pendidikan. Kedua, agar tahu bagaimana kontribusi pemikiran Jean-Jacques Rousseau dan Johann Heinrich Pestalozzi dalam aliran filsafat. Ketiga, agar tahu bagaimana pengaruh aliran naturalisme terhadap praktik pendidikan modern. Konsep aliran filsafat naturalisme. Naturalisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa alam adalah sumber utama dari segala realitas, kebenaran, dan pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, filsafat naturalisme menegaskan bahwa pendidikan harus sejalan dengan hukum-hukum alam dan mengembangkan potensi manusia secara alami, tanpa intervensi berlebihan dari lingkungan sosial atau budaya. Filsafat naturalisme menolak konsep naturalisme yang memisahkan dunia materi dan dunia spiritual. Sebaliknya, naturalisme menganggap bahwa manusia, pikiran, dan moralitas adalah bagian dari dunia alami dan tunduk pada hukum-hukum yang sama seperti fenomena lainnya. Prinsip-prinsip naturalisme dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan sejalan dengan kodrat alam. Kedua, pengembangan potensi alami. Ketiga, belajar melalui pengalaman dan observasi. Keempat, kebebasan dan individualitas. Yang terakhir yaitu pendidikan holistik. Ciri utama aliran naturalisme dalam pendidikan. Yang pertama, mengutamakan alam dan pengalaman nyata. Kedua, pendidikan berdasarkan fakta alam. Ketiga, pendidikan sesuai dengan kodrat manusia. Keempat, menekankan pengembangan keterampilan praktis. Yang terakhir yaitu pembelajaran aktif dalam eksperimensial. Pemikiran tokoh-tokoh naturalisme. Yang pertama, Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Jean-Jacques Rousseau adalah salah satu tokoh terkemuka dalam aliran filsafat naturalisme. Dalam bukunya yang berjudul Emile, ia menggambarkan pandangan idealnya tentang pendidikan. Yang pertama, anak sebagai individu yang baik secara alami. Kedua, pendidikan berbasis tahapan perkembangan. Ketiga yaitu belajar dari alam. Yang kedua yaitu Johann Heinrich Pestalozzi pada tahun 1746 sampai 1827. Pestalozzi adalah pendidik yang mengembangkan metode pendidikan berbasis cinta kasih dan perhatian terhadap kebutuhan anak. Pendidik harus mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, hati atau emosi, membentuk karakter dan nilai moral. Kedua, kepala, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kreatif. Ketiga yaitu tangan, keterampilan dan melatih. Yang ketiga yaitu Friedrich Froebel pada tahun 1782 sampai 1852. Anak adalah makhluk alami yang tumbuh seperti tanaman, dan pendidikan adalah proses pembimbingan yang lembut dan alami. Penerapan dalam pendidikan. Yang pertama, bermain sebagai metode utama belajar. Kedua, lingkungan pendidikan harus ramah dan sesuai kebutuhan perkembangan anak. Implikasi naturalisme dalam pendidikan menurut Johann Prince dan Herbert. Pendidikan yang mengikuti perkembangan alami anak. Kedua, pengalaman langsung dan pembelajaran praktis. Ketiga, kemandirian dan kebebasan dalam pembelajaran.
Kesimpulan, naturalisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa alam adalah sumber utama kebenaran dan pengetahuan dalam pendidikan. Aliran ini mendorong proses belajar yang sejalan dengan hukum alam, mengembangkan potensi anak secara alami tanpa paksaan atau intervensi berlebihan. Prinsip utama naturalisme meliputi pendidikan, mengikuti kodrat dan tahap perkembangan anak belajar melalui pengalaman langsung dan observasi, menghargai kebebasan, individualitas, dan pengembangan holistik, fisik, mental, moral, dan guru berperan sebagai fasilitator bukan pengontrol. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.